Halo. Siap, Prof. Ini sudah saya cek materi dan lokasinya. Jadi kita ke Sumut ya, Prof? Baik, Prof. Saya agendakan dan saya siapkan rencana perjalanannya. Baik, terima kasih, Prof. Hai Sobat Ceritaku, saya Rina, salah satu mahasiswi Prof. Keu yang sedang belajar penilaian. Setelah mendapat instruksi dari Prof. Keu kemarin, kita terbang ke Sumatera Utara yuk. Profesi penilai punya peran yang cukup luas mulai dari menilai jaminan untuk kredit bank atau KPR, lelang, sampai menentukan ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Kali ini kita akan mencoba mencari tahu lebih jauh tentang pengadaan tanah untuk sebuah proyek ketenaga listrikan yang senilai investasi hingga 5 triliun rupiah. Hari ini kita akan bertemu penilai publik yang bertanggung jawab untuk penilaian tanah di proyek Asahan. Halo Pak Dodi. Halo Pak. Apa kabar Pak? Oke, ini ada mahasiswa bimbingan saya Pak Rina. Pak. Saya Dodi. Rina, Apa kabar? Baik Pak. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Dodi, penilai publik yang terlibat dalam pengadaan tanah untuk proyek itu, proyek Asahan 3. Betul ya Pak Dodi ya? Benar Pak. Oke, nanti kita bakal banyak belajar dari Pak Dodi soal bagaimana seluk-beluk penilaian untuk pengadaan tanah itu. Oke, jadi bakal banyak belajar nih Pak dari Pak Dodi Rina itu. Oke. Saya siap. Bimbingannya Pak. Ya, saya siap membimbing Oke. Bu Rina untuk menyelesaikan studinya, gitu Pak. Oke, siap ya. Oke, yuk Pak, kita masuk ke dalam. Keberadaan infrastruktur merupakan modal pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, di mana ketersediaan tanah yang menjadi syarat penting pembangunannya. Proyek pembangunan PLTA Asahan 3 merupakan salah satu proyek strategis nasional terkait ketenaga listrikan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Dan tentu, isu pengadaan tanah mengambil porsi menjadi isu penting pada sebagian besar proyek tersebut, termasuk pada proyek Asahan 3 ini. Pak Dodi bisa cerita soal proyek ini Pak, soal proyek Asahan 3. Ini merupakan salah satu dari hasil kerja penilai. Jadi 2017 kemarin kita sudah melakukan penilaian. Alhamdulillah masyarakat yang menerima, sehingga hari ini terbukti sudah dibangun. Jadi proyek Asahan 3 ini ada 18 lokasi ya, tersebar dari sini sampai ke bawah. Nah, ini salah satu objek yang tersebut yang sudah dibangun gitu. Yang lain juga lagi masa pembangunan gitu Pak. Jadi tujuannya ini proyek ini untuk pembangkit listrik gitu Pak ya? Iya. Pembangkit listrik. Setelah sebelumnya ada Asahan 1, Asahan 2, sini Asahan 3. Gitu. Iya. Ada hal unik yang bisa diceritakan dari proyek ini Pak? Iya. Pertama, ini merupakan kawasan hutan. Jadi Kementerian Kehutanan menetapkan ini sebagai kawasan hutan. Namun masyarakat di sini sudah berdiam lama di sini. Nah, sehingga waktu melakukan pembebasan tanahnya tidak bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tentang pengadaan tanah untuk hutan umum. Nah, sehingga PLN dengan mungkin Kementerian ESDM mencari alternatif bagaimana yang tidak melanggar aturan dan proyek ini bisa terlaksana, gitu Pak. Nah, salah satunya dengan adanya Permen 33 dan ada Perpres ya, Perpres nomor 4 kalau tidak salah, 2016 gitu Pak. Jadi, sebelum terbitnya permen itu proyek ini seperti apa? Ini sempat terjadi kendala situasi enggak? Proyek ini disetujui itu 2008. Ya, ada bantuan dari
JICA atau dari Jepang dalam pengembangan proyek ini. Berproses sehingga 2011 itu dilakukan pengadaan tanah. Cuman dulu kan belum menggunakan Undang Nomor 2, masih tim 9 namanya. Nah, ketika itu ada permasalahan hukum sehingga proyek ini terhenti. Sehingga dari 2011 ke 2016 itu ada proses lah. Karena proyek ini 10 tahun, ketika 2018 ini tidak bisa digunakan dananya, pihak Jepang minta dana tersebut dikembalikan ke mereka, seperti itu, Pak. Terancam gagal kalau iya. Akhirnya, tapi akhirnya ketemu solusinya. Bisa cerita sedikit soal gimana akhirnya terbit solusinya? Kami ditunjuk PLN lah sebagai penilai. Waktu itu kita tetap menggunakan Undang Nomor 2, SPI 306 waktu itu. Kita menggunakan itu dengan juknis yang ada, kita lakukan penilaian. Cuman ketika sosialisasi hasil penilaian tersebut, masyarakat menolak. Yang pemilik lahan. Ya, masyarakat yang terkena proyek ini menolak hasil penilaian yang kami keluarkan. Nah, kemudian pihak PLN menyuratin KPSPI untuk memberi solusi terkait permasalahan tersebut. Nah, karena di Permen 33 itu ada menyangkut aspek sosial gitu ya, diperhitungkan. Nah, setelah berdiskusi antara PLN dengan KPSPI, dan dari awal proyek ini juga Kejati ya, TP4D dari Kejatisu terus membackup ya, terus membimbing sehingga proses ini jangan keluar dari permasalahan hukum, jadi terlindungi secara aturan gitu ya. Jadi masih dalam koridor hukum, ya, tidak keluar dari itu. Ya, hal-hal yang menyalahi hukum itu ya dari awal tidak diikutkan. Nah, sehingga hasil diskusi antara PLN dengan KPSPI menyarankan PLN untuk melakukan kajian aspek sosial. Nah, jadi kemarin PLN menunjuk USU, Universitas Sumatera Utara, Fakultas FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial Politik melakukan kajian di sini. Jadi dari hasil kajian itu, hasilnya itu ada beberapa kesimpulan yang memungkinkan kami untuk memasukkan di penilaian. Oke. Jadi tidak melulu soal ekonomi, tapi soal sosial masuk situ, betul? Ya, jadi kalau kita itu kan fisiknya sama kan, nilai tanah, bangunan, dan tanaman, ditambahkan masa tunggu, kemudian hal-hal lain ya sesuai dengan SPI 306, ditambah lagi aspek sosial yang hasil kajian tadi itu digabung semua sehingga alhamdulillah masyarakat menerima seperti itu. Pak, mungkin bisa diceritakan ya Pak tentang proyek Asan 3 ini bedanya sama Asan 1 dan Asan 2. Soalnya yang saya tahu dari dulu itu Pak ya, yang namanya bendungan itu dibendung terus kayak jadi waduk gitu Pak. Tapi saya lihat ini kayaknya cuma sebelah aja proyeknya, itu gimana ya Pak ya? Proyek Asan 1 itu memang dibendung, jadi Sungai Asan itu dibendung, setelah itu dialirkan air untuk pembangkit listriknya. Kemudian ada proyek Asan 2, itu air buangan dari Asan 1 ditampung lagi, juga digunakan untuk pembangkit listrik. Sedangkan ini air buangan dari Asan 2 atau Tangga, PLTA Tangga istilahnya kalau nggak salah saya, itu dialirkan ke proyek Asan 3 ini. Di sini menggunakan terowongan yang dialirkan ke sebelah bukit sebelah kanan kita ini gitu. Jadi dari ini yang di bawah ini intakesnya, air masuk supply untuk pembangkit, nanti dialirkan sampai ke dekat kantor proyek ini gitu. Sekarang kan ini udah ada nih Asan 2 Pak. Iya. Sejauh ini airnya itu dialirkan kemana Pak? Jadi kan proyek Asan ini kan membendung sungai. Sungai yang ada tetap berjalan. Di awal pembangunan itu kan ditahan air ini untuk buat bendungan tadi, tapi ketika sudah penuh air kan terus mengalir. Bendungan ini dialirkan sehingga ada penurunan dari di atas ke bawah itu sehingga bisa menggerakkan turbin. Sungai yang ada kan tetap terus mengalir sampai ke laut gitu ya. Jadi dari Asan 1, Asan 2 ditampung lagi, buangan tadi dialirkan lagi ke Asan 3 ini. Bedanya kalau itu sungai dibendung dialirkan, kalau ini mungkin teknologinya lebih terbaru mungkin ya. Cuman dari proyek ini ada 18 bidang
atau spot areal yang dibebaskan. Ada jalan, ada akses road misalnya, ada pelebaran jalan, pembangunan jalan baru, termasuk pembangunan pembangkitnya. Total bidang yang terkena itu sekitar 265 bidang tanah dari 18 lokasi yang dibebaskan untuk proyek ASAN 3 ini gitu. Oke, Pak Dodi. Iya, Pak. Terima kasih banyak untuk ceritanya hari ini. Sudah berbagi banget kan tentang ilmu penilai itu. Jadi kita bisa belajar nih Rina dari bahwa dari suatu pekerjaan seorang penilai publik tidak cuma mengandalkan kompetensi ilmu kepenilaiannya, tapi juga bisa memasukkan hal-hal yang bersifat humanis. Misalnya ya contoh di proyek ASAN 3 ini, betul ya Pak? Benar Pak. Dodi, ya? Jadi perlu pendekatan dengan masyarakat, komunikasi yang baik, sehingga ada faktor-faktor yang membuat masyarakat itu lebih tertarik dan bukan hanya sekedar harga aja gitu. Gitu, iya. Oke, bisa kita catat kan buat ini. Terima kasih banyak Pak atas Terima kasih. Ya mohon doanya semoga tugas akhir saya segera selesai. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Dodi, ya. Apa lagi nanti? Ya. Ya. Ayo, Rina, kita Yuk, makasih Pak. Dari perbincangan dengan Pak Dodi, ternyata banyak ya aspek yang harus diperhatikan dalam penilaian pengadaan tanah, termasuk aspek sosial masyarakat. Jadi makin excited nih menggali lebih dalam tentang penilaian. Nantikan episode ceritaku selanjutnya ya. See you!